Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wal haqiqati wastamilna biha bijahi sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ahbabta syai'an min umuri dunya illa kunta lahu abdan. Ma'ahbabta, tidak mencintai siapa kamu, syai'an kepada sesuatu, min umuri dunia, dari beberapa urusan dunia, illa kunta, kecuali ada siapa kamu, lahu kepada syai'an, abdan, ialah menjadi budak. Lianna mahabbataka, karena sesungguhnya kecintaanmu, li syai'i kepada sesuatu, taktadi ialah menuntut, apa mahabbataka, menuntut ingkiyadaka kepada ketundukannya kamu, lahu kepada itu syai'. Wa syiddata halaqatika, dan sangatnya ketergantungannya kamu bi dengan itu syai'. Wala tabwa, dan olehnya tidak mencari siapa kamu bi dengan itu syai', badalan kepada ganti. Kama qila, seperti olehnya diucapkan apa ucapan hubbuka li syai'i yu'mi wa yasummu. Hubbuka, adapun kecintaanmu li syai'i kepada sesuatu, yu'mi ialah membuat buta, apa hubbuka, wa yusimmu, dan membuat tuli, apa hubbuka. Wa hadza, adapun ini, makna istib'adihi laka, ialah arti menuntut budaknya syai' laka kepada kamu. Jadi melanjutkan keterangan yang kemarin, kata Syekh Ibnu Athaillah, apapun sesuatu yang kau cintai urusan-urusan duniawi, maka pasti kamu menjadi budaknya. Jadi orang kalau mencintai sesuatu sampai ke tingkat cinta, maka orang itu pasti menjadi budaknya. Orang yang lebur ke ajem, abang tiba kita mandi, ajem aja mandi, jadi budak nih. Orang yang lebur ke rokok, jadi budak rokok. Jika terdung biasa tasbih, nyari rokok. Tidak apa-apa pun urusan-urusan duniawi. Napa bisa kalau leburi urusan-urusan dunia, mesti orangnya jadi budak nanti. Ini contoh, jadi aja merokok ini contoh. Bisa contoh lagi, pokoknya urusan dunia. Maka dunia itu tidak harus kita cintai. Dunia itu sebagai sarana, sebagai alat untuk menuju ke akhirat. Jangan sampai cinta ke urusan duniawi. Kalau bahasa cinta itu maka tidak ada yang lain kecuali ia yang dicintai. Kenapa? Karena kecintaan kamu terhadap sesuatu ini menuntut kamu tunduk kepadanya. Orang yang mencinta kakak situng perkara, mesti nikah nuntut abak tunduk dekat pernikah. Makanya kan Nabi apa rumusan, ahbib habibak haunamma. Cintailah apa yang kau cintai, tapi sedang-sedang saja. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Takut di suatu hari itu justru yang dicintai kamu menjadi musuhmu. Sebaliknya, wa abghid baghidaka haunamma. Asa ayyakuna mahbubaka yaumamma. Dan boleh kamu membenci kepada orang, tapi sedang-sedang saja. Jangan berlebihan membenci sampai boleh ocak engkau sampai mati tak kaya nikah ke tanya naben. Dari bocil ngasih bini.
tak lengket tak boleh apa lagi kok. Kalau terlalu tahu nyari bini tak lemah-lemah. Abul dia situ. Tentu ni kan nebur ka orang cek kapiaki, buci ka orang juga cek kapiaki. Kalau ni kan bisa apa? Nalik ke arte ni. Orang cinta dikasih tong perkara menuntut perkara sampean kau tuntut dulu dekat perkara pernikahan. Wasyiddat ala ketika bi menuntut dalam sampean takun nyangke kapolong saya kecinta ini. Sehingga tak nyari ke lain lah. Tak lek ke lain lah. Sehingga ada ungkapan dari orang Arab, hubbuka li syai' yu'mi wa yusibmu. Cintanya kamu kepada sesuatu ini membuat kamu buta dan membuat kamu tuli. Jadi pun libur kelu ke urusan apa pun. Kadang pada adan tak ngeding. Padahal apolong masjid. Apolong apa langker. Apa cinta kelu ke bobong. Depan ngobati bobong. Tak ngeding ke adan. Sehingga membuat buta dan membuat tuli. Buta, kata yang sepona tak padang. Yang sepona, ngalap bertegi yang ngering tuan. Kita boleh berkesunya. Tak padang ngering tuan, tak padang ke guru. Wahada makna istibadilaka, ini arti daripada bahwa sesuatu itu membuat budak. Menuntut budak kepada kamu. Fa'in ahbabta maka apabila cinta siapa kamu ghairallahi kepada selain Allah. Faqad istab'adaka maka sungguh menuntut budak kepada kamu, memperbudak kepada kamu dalikal ghairu apa itulah selain Allah. Kainammah hal keadaan apapun karena yang ada apa itu dalikal ghair. Wa huwa adapun Allah la yuhibbu ialah tidak senang siapa Allah. Antakuna akan olehnya ada siapa kamu li ghairi kepada selain Allah abdan ialah menjadi budak. Ai la yarda yang tidak ridha siapa Allah bidzalika dengan itulah diperbudak oleh selain Allah. Jadi kalau kamu cinta kepada selain Allah, mencintai selain Allah, maka menuntut yang lain itu memperbudak kamu. Orang yang cinta kalau ke sebini lekat tekan selaki ini nggak bojo, karena cinta kalau ke bini, biar mana bojo, ini dikit tak usah masuk kamar pun luar. Yang tak boleh masuk kamar luar. Itu tak bojo, terus nukui ke bini, cinta kalau. Jadi makanya terjadi orang tidak disebut mukmin yang hakiki sebelum Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada lainnya. Jadi nomor setong itu Allah. Betul Allah kanjeng Nabi puru urutan berikutnya ni. Cek sampai Allah sampai nomor berapa. Jadi orang mukmin belum disebut orang mukmin yang hakiki sebelum Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Makanya jepun keterangan kita, lamun sampean ingkang cinta dekat lain Allah, maka sampean diperbudak bensi lain ini. Padahal Allah tak senang lamun sampean ini kan diperbudak berlain Allah. Tidak ridha Allah. Wa fil hadis dan ialah dalam sebuah hadis Ta'isa Abdul Dinar, celaka budaknya dinar. Ta'isa Abdul Dirham, celaka budaknya dirham. Ini enggak sampai kan Nabi Adawu, celaka orang yang diperbudak oleh dinar, yang diperbudak oleh dirham, diperbudak oleh urusan duniawi, diperbudak oleh materi, diperbudak oleh harta benda. Wa zaujatu wal khamisatu ta'isa wan takasa. Adapun istri wal khamisatu dan khamisah, istri yang lapar, ta'isa ialah celaka apa zaujah, wal khamisah wan takasa dan membalik apa kullun minaz zaujah wal khamisah. Lah saya itu juga lamun nikah bini terlalu dicintai maka jadi celaka. Si laki celaka, si bini celaka. Pada celaka kenika. Wa qala Junaidi dan berkata siapa Imam Junaidi, innaka lan takuna alal haqiqati lahu abdan wa syai'un mimma dunahu laka mustarikun. Innaka sesungguhnya kamu lan takuna ialah
tidak ada siapa kamu alal hakikati secara hakikatnya lahu kepada Allah abdan ialah sebagai hamba wa syai'un hal adapun sesuatu mimma dari perkara dunahu yang selain Allah laka kepada kamu mustarikun ialah memperbudak. Jadi kata Imam Junaidi, kamu belum disebut hamba Allah secara hakiki selama selain Allah memperbudak kepada kamu. Jadi tak ekocaki kabulun Allah, tidak disebut hamba Allah secara hakiki selama diperbudak oleh selain Allah. Ki liburan ke dunia, ki liburan ke lain Allah ni. Wa inna keadaan sunya kamu lantas wilayah tidak akan sampai siapa kamu ila sorihil hurriyah kepada kemerdekaan yang jelas. Wa alaika dan ialah bagi kamu min hukuki ubudiyati dari beberapa hak menghambakan diri kepada Allah. Baqiyatul mukatab adapun sisanya budak mukatab abdun adapun budak ma baqiya selagi tetap alai atas itu hukuki ubudiyati dirhamun apa dirham. Kamu tidak disebut orang yang merdeka secara jelas. Tak ekocaki orang merdeka lamun dalam hak-hak penghambaan pada Allah ki boleh diperbudak oleh dirham, ki diperbudak oleh materi. Jadi tak bisa betul jadi orang merdeka. Saya kata orang merdeka ni kan orang saya atena perak setahunnya laja ngabula dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin ke lain lah, mungkin lebur ke lain lah, maka diperbudak oleh yang lain. Tak bisa nyetong ke Allah. Azikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun berhubung kita obat. Enggak puhar, okey. Kita obat. Itu kan pun la ilaha illallah boleh apa aja mereka terbu benar ini kan. Terbu nak kiotang ni. Ajen ci telware apa aja pok nemu telware ni. Jadi tak bisa betul saya kata orang merdeka orang namun kiak nyampung ke lain Allah ni. Makanya penting kita nikah tingkat lagi, kita tingkatkan kecintaan kita dekat Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan kita dekat baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La tanfa'uhu tidak akan bermanfaat kepada Allah ta'atuka apa ketaatanmu. Lianna karena sunya Allah ghaniyun ialah maha kaya. Artinya tidak butuh anil alamina dari alam semesta wa amali dan beberapa amalnya ala alamin. Wala tadurru dan tidak membahayakan kepada Allah. Maksiatuka apa kedurhakaanmu litanazzuhi karena maha sucinya Allah ta'ala maha tinggi Allah an ayyasilah dari olehnya sampai ilahi kepada Allah makruhun apa perkara yang dibenci min khalqihi dari makhluknya Allah. Jadi sampean taat dekat Allah ini kan tak manfaat ke Allah, tak untung lagi dekat Allah. Jadi seluruh makhluk dari Sabang sampai Merauke, dari timur tak hanya Sabang Merauke, dari timur sampai ke barat, langit ujung timur sampai langit ujung barat, taat semua dekat Allah. Tidak ada manfaat bagi, tidak akan menambah ketinggian derajat Allah, karena Allah tetap maha tinggi, tidak akan menambah sedikit pun. Dan sebaliknya, jika seluruh maksiat kepada Allah, maka tidak akan membahayakan kepada Allah. Sebab Allah ni kan tak kira lepak dekat Allah, borong saya dibenci dari makhluk kan. Jadi tak sedih Allah Ta'ala kan pun tak sedih. Tak sedih, tak ngabah-ngabah kan. Misalkan tak itu ucap ben anak kadang sedih. Tak itu ucap ben murid kadang sedih. Men pangeran punten. Jadi pangeran gawa apa ring musibah, apa ring bencana ben semacam nikah lebet sifat rahman rahim Allah. Allah belas. Sering gua kan nyontohake, hari yang mentek pasake dia. Banyak ambin tentang kelang dia. Jadi pasake ben Allah artinya supaya sadar
Saya ingat engkau dapat poci nereng kok. Arong ngarek melarati lepas aduk buduk pas kalah engkau ni. Nah, akhirnya engkau memboros ambu engkau tak ngicok boleh. Kan boleh hikmah lah. Boleh hikmah lah. Banyak hikmah ni kak. Musibah-musibah saya terjadi ni kak. Ni saya terangkan Allah ni Quran. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudzikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah tampak kerusakan-kerusakan di darat dan di laut. Ini akibat ulah perbuatan manusia. Apa tujuan Allah merusak gunung, dirusak, diletuskan, kemudian gempa bumi dan semacamnya, tsunami dan semacamnya? Ini artinya agar mereka mencicipi sebagian siksa. Sedikit dari siksa. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi tak ingat Allah supaya abali ke Allah. Banyak saya tak abali yang supaya abali ke jalan-jalan Allah Ta'ala. Jadi hakikatnya Allah tidak zalim terhadap hamba-hamba yang mukmin. Tidak zalim mereka. Makanya cepon keterangan kitab itu, cuk saya sampai ke taat ke Allah, tak ada gunanya ke Allah. Tak memberi tinggi bangkat gara-gara taat dan karena Allah tidak butuh. Hakikatnya Allah menyuruh memberikan beberapa perintah-perintah, sholat, puasa Ramadan, zakat dan sebagainya. Ini manfaat kembali pada hambanya. Allah melarang misalkan jangan mabuk, jangan zina, jangan rentenir dan semacamnya. Ini misalkan dilanggar semua, tidak membuat bahaya kepada Allah sedikit pun. Kenapa? Karena ini tetap kembali kepada hamba Allah. Kenapa larang mabuk? Karena merusak akal, merusak mental, merusak jiwa, merusak harta. Yang orang sekali mata mereka sabu-sabu kulah. Sampai ni kamu pas tak kelar meleh benapa apil lah ni kan. Takkan itu tu tanang. Esep dorong nari. Niksa ke abad lah ni. Karena setiap apapun yang Allah larang pasti mengandung akibat buruk ni kan. Dunia sampai di kuburan bahkan sampai ke akhirat. Begitu. Jadi hukum-hukum Allah, aturan-aturan agama ini kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma amaraka dan hanya menyuruh siapa Allah kepada kamu bihadi dengan inilah ketaatan. Ayat taati yang taat wa nahaka dan melarang siapa Allah kepada kamu an hadi dari inilah maksiat. Anil maksiati yakni maksiat. Lima kena perkara yaudu yang kembali apa ma'alik atas kamu. Minal manafi'i nyatanya beberapa manfaat. Wal masolih dan beberapa kemaslahatan. Fid daraini di dalam dua tempat, dunia dan akhirat. Wadzalika adapun itu manafi' wal masolih ala sabilit tafadduli atas jalan anugerah minhu dari Allah. La ala wajhil ijab, bukan atas jalan kewajiban alai atas Allah. Jadi Allah menyuruh kepada kamu untuk berbuat taat. Allah melarang kamu dari melakukan maksiat. Ini kembali kepada kamu sendiri. Manfaatnya sholat, manfaatnya zikir, manfaatnya baca Quran, manfaatnya baca sholawat, manfaatnya berpuasa. Masalahnya orang selalu lapar, masalahnya orang selalu bangun malam. Ini kembali kepada hambanya sendiri. Namun ini ala sabilit tafaddul. Ini merupakan anugerah, bukan kewajiban bagi Allah. Allah tidak wajib memberi pahala kepada orang yang taat. Allah tidak wajib memasukkan surga terhadap orang yang taat. Dan Allah tidak haram memasukkan orang jahat, orang maksiat ke nerakanya Allah. Tidak. Tidak ada satu yang wajib bagi Allah. Tidak ada satu yang haram bagi Allah. Ini semua adalah merupakan anugerah. Jadi orang ini masuk ke surga, ini bukan Allah wajib memasuk orang yang taat ke surga. Ini semata-mata anugerah dari Allah. Dan orang disiksa, orang ahli maksiat disiksa di neraka, ini bukan karena zalimnya Allah, tapi keadilan Allah. Allah Maha Adil. Karena Allah sudah kasih informasi. Informasi lewat Al-Quran, lewat hadis-hadis Nabi, lewat hadis-hadis Qudsi. Sudah dikasih informasi bahwa orang yang taat oleh Allah berjanji akan masuk surga. Yang jahat masuk neraka.
Ini sekedar informasi. Jadi kalau ada orang taat masuk surga, ini bukan merupakan kewajiban Allah memasukkan dia ke surga. Ini merupakan anugerah dari Allah. Sebab tidak ada yang wajib bagi Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Cak saya boleh orang ahli maksiat masuk surga, saya protes. Cak dina Allah kapi. Walaupun orang taat, ahli taat yang masuk ke neraka, saya rasa protes. So, bung cuma Allah ni kan dalam tubuhnya Allah tidak akan menyalahi janji. Namun Allah ni kan tubuh saya taat masuk surga, tak kira menyalahi janji ni. Mesti apa masuk. Jadi membuat orang ahli taat masuk neraka, berarti banyak orang kan. Berarti banyak orang benar ahli wirid, ahli tahajud, ahli Quran, tapi dibalik keahlian berbuat baik itu kan ahli fitnah orang, ahli ghaibah orang, ahli apa notopan rezeki orang, ngalaan hak orang, ki ngerawat tangan. Ini kan saya kocak bangkrut gitu. Ketika hari abok ni kalau masa punya amalan ternyata komplain lah kok ni. Banyak komplain malaikat. Ini kan gula ahli tahajud ni kan. Ahli ni kosong lebih ni kan. Sobu ni kan. Dan iya benar ahli tahajud. Benar tahajud kan abah caca orang. Mari tahajud berbas ala-ala kata keloreng. Ngalak nangka. Kebimayoran. Benar mari tahajud bang ngalak nangka orang. Tertinggal ni besar. Benar orang saya komplain malaikat. Tunggu tak teman-tangi malam. Guru nakal males. Ni benar kencangan tahajud. Iya benar tak teman-tangi malam. Tapi benar kan fitnah orang si ahli tahajud. Benar siapa benar tak nompo benar. Jangan lagi benar. Alhamdulillah. Itu banyak komplain. Maka mereka sekolah dan kanji Nabi orang bangkrut. Orang bangkrut kita orang punya amal kebaikannya, tapi ternyata tidak menikmati amal-amal yang telah mereka lakukan. Hukum manfaat. La yazidu tidak menambah fi izzihi di dalam kemuliaan Allah. Iqbalu man apa menghadapnya orang akbala yang menghadap siapa man di atas Allah. Wala yang kusu dan tidak mengurangi min izzihi dari kemuliaan Allah. Idbaru man apa berpalingnya orang. Adbaro yang berpaling siapa man anhu dari Allah. Lianna izzahu karena sesungguhnya kemuliaan Allah sifatun ialah sebuah sifat. Min sifati dari sifat-sifat Allah al-jami'ati yang mengumpulkan kal uluhiyati seperti sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, wal kibriyai dan sifat kebesaran, wal azamati dan sifat keagungan. Wa sifatuhu ta'ala adapun sifat-sifat Allah ta'ala fi ghayatil kamali ialah dalam puncak kesempurnaan, wa tamami yakni kesempurnaan. Fa ya maka adapun sifatuhu ta'ala munazzahatun ialah disucikan apa sifat an-ziyadati wan nuqsani dari tambahan dan kekurangan. Wa hadza adapun ini ta'lilun ialah sebuah alasan lima kepada keterangan qablahu yang sebelumnya hadza min qawlihi dari adanya ma qabla la yaudu ialah tidak kembali alai atas Allah naf'un apa manfaat min abihi dari hamba-hamba Allah wala yalhaqu dan tidak bertemu kepada Allah, tidak menimpa kepada Allah darurun apa bahaya minhum dari abidi. Jadi tidak akan menambah kemuliaan Allah jika ada orang yang semuanya menghadap kepada Allah. Semuanya, seluruh makhluk menghadap kepada Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Allah tetap maha mulia. Sebaliknya semua orang berpaling dari Allah. Tidak ada yang sholat, tidak ada yang baca Quran, tidak ada yang menyebut nama Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Kenapa? Karena kemuliaan Allah itu merupakan sifat-sifat yang sempurna. Sifat uluhiyah, sifat maha besar, sifat maha agung. Ini sifat-sifat Allah semua itu adalah puncak kesempurnaan. Jadi maha suci dari tambahan dan kekurangan. Tidak akan bertambah gara-gara ditaati hambanya, dan tidak akan berkurang gara-gara didurhakai oleh hamba-hambanya. Seperti keterangan di atas. Jadi apapun yang dilakukan oleh hamba yang berupa ketaatan, manfaatnya tidak akan kembali kepada Allah. Dan apapun yang
dilakukan hambanya yang durhaka juga tidak akan membuat bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya cek sampai andi perasaan abek nikah, ibu nikah kena Allah futo ka abek bukan. Tak futo. Jadi taat dapat taat tak berbeda Allah paling ngonek. Mun taat nikah paling bebelus ganjaran paling swarga. Nikah janjina Allah. Iki mun kamu maksiat nikah terang aku detail nikah. Jadi misalkan siksaan orang mabuk lain ben orang si azina. Siksaan orang azina lain ben orang si tukang fitnah. Lain nikah. Siksaan tukang fitnah lain ben orang si ngituan bareng orang. Jadi tak sami nikah. Nikah saya terangake sareng Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari ni'man benisra Allah dekat hamba-hambanya sampai diterangkan dengan detail nanti penghuni neraka jika mereka merasa lapar maka bahan makanannya adalah kayu zakum. Itu buah kini Quran. Zakum, kayu zakum itu kayu yang pahit dan berduri. Ini kan saya kakan. Ben penghuni neraka. Mun asro pelekak maka bakal dikasih minuman darah campur nana. Derem mabuk abu lapar. Yang dunia makin lapar. Pas yang kaju se pahit ben se berduri. Kita kira itu lapar tambah ingat kan ingat tambah pelekak. Pas pelekak tambah yang ben nana. Kita kira minum. Tapi pun kini kapun. Allah memberikan ancaman yang amat sangat berat. Ini karena Allah sayang kepada hamba-hambanya agar tidak melakukan pelanggaran. Wusuluka ilallah wallahu a'lam. Al-Fatihah.